kabar? Ya, mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Materi kita hari ini kita akan membahas mengenai pendekatan strategi pergerakan nasional di Indonesia. Mungkin kalian bertanya, mengapa Ibu tempel BUSI, IP, PNI, TAMSIS, PI, dan PKI? Ini semua adalah organisasi politik yang menunjang pergerakan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Kita akan membahas satu persatu dari setiap organisasi yang sangat berperan dalam menunjang kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Yang pertama, BU. BU itu berarti Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi yang tidak bersifat politik, dia hanya bersifat sosial budaya. Tapi Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang muncul di Indonesia yang menggambarkan bahwa Indonesia mulai bangkit rasa cinta tanah airnya. Makanya Budi Utomo dijadikan sebagai organisasi pertama yang lahir di Indonesia tanggal 20 Mei 1908, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian tujuan daripada organisasi ini, Budi Utomo, hanya bersifat sosial budaya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa kita melalui dunia pendidikan. Ya, jadi ini bukan sebagai politik tapi hanya sebagai sosial budaya. Kemudian organisasi yang kedua, SI. SI kepanjangan dari Sarekat Islam. Organisasi ini berawal dari Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang Islam dibentuk untuk persaingan perdagangan antara masyarakat pedagang Cina dengan masyarakat Indonesia, sehingga dibentuklah Sarekat Dagang Islam yang skupnya hanya para pedagang Islam. Sedangkan Sarekat Islam itu untuk mereka yang mempunyai jiwa nasionalisme yang ingin membantu Indonesia merdeka, mereka membentuk Sarekat Islam yang tujuannya sudah mengarah ke politik untuk Indonesia merdeka. Kemudian partai yang ketiga yang lebih berani dan bersifat radikalisme itu adalah IP atau Initiative Parties yang didirikan oleh 3 serangkai. Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan si Dawes Dekker atau nama lainnya Setiabudi. Ini lebih bersifat politik karena berani menuntut Indonesia merdeka yang dibentuk sekitar kurang lebih tahun 1912. Ya, mereka berani menuntut Indonesia merdeka dengan mencetak tulisan mereka yang menyindir bahwa Belanda itu memakai uang Indonesia untuk merayakan hari ulang tahun negara Belanda. IP ini hidupnya singkat karena terlalu berani menentang pemerintah Belanda. Kemudian Partai Nasional Indonesia yang ketuanya adalah Insinyur Soekarno yang juga berani menuntut Indonesia merdeka, yang juga organisasi ini perkembangannya dihambat oleh pemerintah Belanda karena dianggap membahayakan kedudukan Belanda di Indonesia. Kemudian muncul seorang pemikir yang bernama Ki Hajar Dewantara atau Suryadi Suryaningrat. Dia berpikir bahwa perjuangan Indonesia tidak selalu melalui dunia politik, tapi bisa melalui dunia pendidikan. Makanya pada bulan Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah yang pertama yang dimiliki oleh Indonesia yang bernama Taman Siswa. Setelah masyarakat kita cerdas, maka kemungkinan besar Indonesia akan segera merdeka. Yang selanjutnya adalah Organisasi Perhimpunan Indonesia. Ini didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda.
Jadi mereka juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia walaupun tidak ada di tanah air, mereka tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di negeri Belanda. Yang terakhir, PKI. Mungkin kalian kalau mendengar PKI agak sedikit kurang enak, kurang senang karena dianggap sebagai partai radikal. Pada waktu itu PKI belum dimasuki oleh paham komunis, ya. Jadi dia masih memperjuangkan untuk kemerdekaan Indonesia. Tujuannya sama, partai politik menuntut Indonesia merdeka. Tapi nanti pada perkembangan selanjutnya, setelah PKI dimasuki oleh paham komunis, terutama tokoh-tokoh komunis Indonesia yang baru pulang dari Uni Soviet atau Moskow, PKI mulai arahnya sudah tidak lagi nasionalisme, tapi sudah bersifat pemberontakan atau ingin mendiri negara sendiri. Jadi kalau disimpulkan, semua organisasi politik yang ada di Indonesia ini berperan penting dalam mewujudkan Indonesia merdeka. Adapun persamaan perjuangan sebelum 1908, sesudah 1908 itu perjuangannya sebenarnya ada perbedaan, tapi tujuan mereka itu sama, ingin Indonesia merdeka. Sedikit perbedaan mereka, kalau perjuangan sebelum tahun 1908 itu belum menggunakan senjata yang modern, masih menggunakan senjata tradisional. Kemudian pemimpinnya masih seorang penguasa lokal, jadi belum mengenal pendidikan intelektual. Kemudian nasionalismenya masih bersifat daerah. Makanya perjuangan tahun 1908 sulit sekali untuk mencapai Indonesia merdeka. Sedangkan perjuangan sesudah tahun 1908 sudah memiliki organisasi politik yang lebih modern, salah satunya seperti Budi Utomo, SI, IP, PNI, TAMSIS, PI, dan PKI. Ini sudah mempunyai sebuah wadah organisasi untuk menyalurkan pendapat dari masyarakat supaya mereka bersatu untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian sudah dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang sudah profesional, yang sudah sekolah dari luar, yang sudah mengenyam pendidikan Eropa dan sebagainya. Kemudian mereka juga memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Itu saja penjelasan Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari kalian, Ibu persilakan. Oke, terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Semoga kalian tetap rajin belajar di rumah, tetap semangat, kalian bisa menjadi generasi penerus bangsa yang lebih kokoh dan lebih berani. Terima kasih.